Oke, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Ustazah kelas 10? Ya, oke, sebelumnya Ustazah minta maaf karena agak sedikit telat dikarenakan tadi ada pemadaman listrik ya. Nah, jadi hari ini kita kembali lagi ya membahas tentang ragam bahasa ilmiah ya anak-anak Ustazah ya. Oke, minggu lalu Ustazah sudah ada mengirimkan berupa materi baik itu kata baku dan kalimat efektif. Sudah dibaca yang Ustazah kirim di grup. Ustazah kirimnya melalui wali kelas. Sudah dibaca-baca belum, Nak? Hah? Udah? Belum? Loh, yang dibagikan di grup kan ada tuh kata baku, kalimat efektif. Apa belum dibagikan ke? Udah kok dibagikan ke grup kan, yang kelas 10A dan B. Ada loh. Hah? Nggak ada kalian baca? Duh, kok nggak ada kalian baca, kayak mana mau tahu kalian kalimat efektif? Karena di sini payah menjelaskannya kalau melalui Zoom. Harus dilihat contohnya. Ada yang sudah baca kalimat efektif dan kata baku yang Ustazah bagikan itu? Belum ada. Kayak mananya ini? Jadi grupnya itu nggak dibaca gitu? Atau kayak mana sih sebenarnya? Yang ini loh, misalnya pembagian kata baku kan ada tuh. Yang kata baku tuh ada gitu. Ada kan? Jadi udah dibaca lah itu. Nah, jadi itu harus dibaca ya nanti ya, harus dibaca ya. Nah, jangan sampai nggak dibaca karena itu penting kali tuh. Ya karena aku Ustazah nggak bisa menjelaskan yang panjang-panjangan gitu. Jadi kata baku itu Nak, kita juga harus mau cari sendiri. Ya, kalau dari Ustazah aja waktunya cepat habis lah. Cuman itu aja kita bahas kan gitu. Ya pokoknya intinya anak-anak Ustazah sudah tahu lah ya membedakan kalimat efektif dengan kalimat yang tidak efektif. Intinya gini anak-anak Ustazah, dia kalau kalimat efektif pasti dia menggunakan kata baku. Dalam kalimat efektif pasti ada kata baku. Jadi kalau misalnya kalian menjumpai kalimat dalam suatu kata di kalimat tersebut tidak baku, berarti itu kalimatnya tidak efektif gitu, atau ada ejaan yang kurang tepat ya. Contoh misalnya seperti ini ya. Kalau ejaan itu kan misalnya huruf awal itu dalam sebuah kalimat pakai apa? Huruf apa? Huruf pertama dalam sebuah apa? Ya, huruf kapital, betul. Setelah titik menggunakan huruf kapital. Nanti ejaan juga insya Allah Ustazah bagikan ya ke grup ya. Iya, jadi bagaimana tanda koma? Setelah tanda koma biasanya kita mau melanjutkan ke kata selanjutnya. Pakai spasi atau tidak? Pakai, betul ya. Harus pakai spasi. Nah, itu termasuk tanda baca atau termasuk dari tata ejaan. Ya, gitu ya. Lalu misalnya membuat judul ya. Contoh Ustazah mau buat judul tapi tidak menggunakan huruf besar ya. Cuman di awal-awalnya aja huruf kapital ya, tidak besar semua. Misalnya Ustazah mau buat judul seperti ini. Manfaat buah belimbing
dan manfaat buah belimbing dan manggis misalnya. Manfaat buah belimbing dan manggis. Ya, Ustazah tanya, ya, kata dan itu termasuk huruf menggunakan huruf kapital atau tidak? Ini tidak besar semua ya. Termasuk apa, kita gunakan huruf kapital atau enggak di kata dan? Manfaatnya M-nya pakai huruf besar, buahnya B-nya huruf besar, dan-nya itu huruf besar atau enggak D-nya itu? D-nya huruf kapital enggak? Apa? Ya, apa alasannya tidak? Kayak karena dia kata sambung, karena setiap kata sambung konjungsi itu tidak menggunakan huruf besar ya secara umum. Tapi ketika Ustazah ubah misalnya judulnya manfaat buah belimbing dan manggis tadi itu menjadi huruf besar semua. Misal konjungsinya tetap kecil atau besar? Misalnya Ustazah membuat semua nih besar. Apa? Iya betul, besar. Walaupun dianya ada konjungsi, tetapi kalau judulnya sudah besar semua, maka konjungsinya pun ikut besar hurufnya. Kecuali tadi memang dia huruf kecil. Gitu ya anak Ustazah, paham ya? Oke. Nah itu tadi ya, itu ejaan. Banyak sekali ejaan anak-anak Ustazah, dan itu misalnya bisa kita cari nanti di bisa di perpus gitu ya. Kita akan mengamati ejaan yang digunakan seperti itu anak-anak Ustazah ya. Terus ejaan misalnya penggunaan kata bapak, ibu, menggunakan kapital atau huruf kecil semua. Bapak atau ibu. Iya, maksudnya enggak. Maksudnya saya bilang bapak strip ibu itu pakai huruf kapital atau enggak? Bukan maksudnya pakai, ya kan? Pakai. Terus kalau gubernur aja itu pakai kapital enggak? Kok pakai? Kalau dia di awal dipakai G huruf kapital, tapi kalau dia di tengah, ya kan? Dia seorang gubernur misalnya. Dia seorang gubernur. G-nya itu huruf kapital atau tidak? Dia seorang gubernur. Apa? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak diikuti nama tokohnya atau nama provinsi gubernur mana. Misalnya contoh, dia adalah gubernur Sumatera Utara, itu baru pakai huruf kapital. Baru dia adalah gubernur misalnya Edi Rahmayadi, pakai huruf kapital. Gitu anak-anak Ustazah ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Ya, jadi nanti kita cari lagi bahan-bahannya tentang ejaan, karena ejaan itu banyak sekali. Coba Ustazah cari dulu ya. Kalian ada handphone? Ada lah ya kan. Jadi Zoom pakai apa? Ya kan, ada aja Ustazah ini. Ntar ya, saya cari dulu. Ini banyak contohnya ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi itulah yang bisa Ustazah jelaskan tentang ejaan ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya gitu. Nah, minggu lalu Ustazah ada bilang kita mau bahas tentang yang handphone itu ya. Kita mau menganalisis sama-sama bagaimana cara penggunaan bahasa pada teks tersebut. Benar ya Nana Ustazah, itu ya Ustazah bilang ya? Iya, ini. Ya kan? Kita mau menganalisis ini kan? Ini udah kita baca belum? Belum, kita baca, yang lainnya simak ya. Yang lainnya simak. Disimak apa yang mau disimak? Yaitu kita mau cari tahu apakah ada kesalahan bahasa pada teks tersebut. Kalau ada nanti sama-sama ya kita analisis ya. Oke, yang jadi tim afirmasinya coba Zahra Arika. Tim afirmasi Zahra Arika. Tim oposisi
Anissa Nurul, ada Anissa Nurul. Dah. Terus yang jadi tim netralnya si Naila Husnada. Naila Husna. Ada? Oke, dah silahkan yuk tim afirmasi silahkan baca. Silahkan tim oposisi. Oke. Ayo lanjut tim afirmasi. Mananya? Oh, belum. Dah. Oke, lanjut oposisi. Oke, lanjut. Lanjut.